pembicara berikutnya. Ya betul sekali tadi juga. Baiklah, Mbak Asih luar biasa nih. Pastinya juga Mbak Asih akan sharing pengalaman bagaimana ya membuka cabang. Orang lain malah pikir-pikir nih Mbak Asih kalau buka cabang ya. Tapi rekan-rekan pembicara kita satu ini akan berbagi tips, berbagi pengalaman, insight ya, bagaimana beliau bisa membuka cabang di saat pandemi. Nah, rekan-rekan mari kita sambut bersama Mbak Asitia, owner dari Alif Bakery. Silakan Mbak Asi. Oke, terima kasih Mbak Vivi untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan barakallahu fi umrik untuk Pak Biakto. Ketika saya dihubungi beliau, ini saya diminta cerita untuk Alif Bakery menghadapi pandemi ini sebelum pandemi, lalu kemudian gonjang-ganjingnya ketika pandemi, dan menemukan pola, kemudian bisa membuka cabang gitu ya, sementara yang lain ada bakery-bakery yang tutup, bahkan juga mengurangi karyawannya begitu. Nah, mungkin sebelumnya saya cerita dulu tentang Alif Bakery sebelum pandemi begitu ya teman-teman. Jadi Alif Bakery itu berada di Jogja. Lokasinya juga ada di dalam, jadi di dalam gang gitu ya, bukan di pinggir jalan utama. Nah, mungkin next slide aja. Saya ingin menggambarkan gitu ke teman-teman semua bahwa Alif Bakery itu benar-benar dimulai dari nol gitu ya. Jadi ketika itu karena kebetulan sebelumnya saya itu adalah ASN. Jadi saya itu sebenarnya menjalankan hobi ya, hobi yang kemudian jadi passion gitu. Katanya kalau sudah jadi passion kan menghasilkan. Nah, ketika itu saya benar-benar memulai Alif itu dari satu loyang sifon ya. Jadi produk kita itu yang best seller adalah chiffon cake yang kemudian alhamdulillah gitu membawa Alif Bakery sekarang menjadi 22 outlet. Nah, saya ingin menggambarkan di sini ke teman-teman bahwa belum Mas. Belum. Nah, ini saya ingin menggambarkan dulu ke teman-teman bahwa dulu kita rumah produksi yang di sebelah kiri itu gitu ya. Di situ semua kegiatan bisnis itu berlangsung dari mulai buat kuenya, nerima pesanan, orang juga datang itu ke situ gitu. Jadi memang waktu tahun 2011, 2012 itu saya menemukan produk ini. Walaupun sebelumnya saya juga sudah bolak-balik ya mencoba produk-produk yang lain gitu, dan qadarullah alhamdulillah itu Allah berikan chiffon cake sebagai jembatan saya untuk mengembangkan Alif gitu. Nah, dari rumah produksi yang sangat-sangat sederhana itu pun saya menyewa tanah di depan rumah ya, namanya juga di desa gitu ya Mbak Vivi, jadi masih mewah gitu ya, samping sawah gitu. Nah itu kemudian kita bisa menabung, mendapatkan tanah di belakang rumah produksi itu, sehingga customer itu tidak perlu jauh-jauh mencari Alif Bakery lagi kalau kita pindah jauh. Nah, di tahun 2016 itulah kita mencoba membuka outlet pertama yang di atas ya, sebelah kanan atas. Nah, dari situ kita coba untuk mengembangkan terus untuk produknya, untuk pemasarannya, dan alhamdulillah sekarang bisa menambah lahan karena pain-nya itu kalau customer ke tempat Alif itu misalkan di weekend gitu ya, kesulitan parkir gitu. Jadi yang gambar atas itu kita itu parkir itu sampai luber-luber gitu. Kemudian saya berpikir, ya Allah,
saya tuh nggak mau menzolimi tetangga saya gitu ya, karena ini memang Alif itu kan berada di lingkungan lingkungan ini perumahan gitu. Jadi saya berdoa, ya Allah, saya tuh nggak ingin menzolimi tetangga saya dengan mobil yang parkir sembarangan gitu kan, mengganggu gitu. Maka alhamdulillahnya lahan di sampingnya itu dijual. Jadi Alif kemudian sekarang ini menjadi pusatnya Alif di Jogja. Itu alhamdulillah bisa memperluas ini outlet dan juga semua kapasitas produksi. Jadi kita central kitchen ini ada di Alif Pusat. Dari central kitchen itu dari Alif Pusat mendistribusikan semua produknya ke outlet seperti itu. Jadi saya awalan ini memberi semangat ke teman-teman, itu tidak ada yang tidak mungkin jika kita memang bismillah gitu ya. Mungkin next slide saya bisa lanjutin untuk. Nah, ini saya lebih banyak mungkin cerita tentang Alif gitu. Jadi nanti gambar-gambarnya atau slide-slide-nya juga banyak tentang Alif saya cerita. Nah, di sini kenapa mempunyai goals dan mempunyai peta bisnis itu penting buat kita gitu ya sebagai pengusaha. Seperti tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya gitu ya. Kang Dewa juga tadi sudah menyinggung soal visi gitu. Itu penting banget gitu. Buat saya itu penting banget ya. Karena apa? Karena di goals itu tuh ada visi, ada purpose of bisnisnya gitu. Nah, ketika kita punya goals, ketika kita punya purpose bisnis itu kita tidak akan cepat down gitu. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi kendala gitu ya, kita juga punya mimpi-mimpi gitu. Nah, goals ini tetap juga harus sesuai ilmunya itu harus SMART kan ya, spesifik, measurable, achievable, relevan dan juga time bound ya. Jadi itu kita buat goalsnya sebagai sedemikian rupa sehingga bisa kita capai gitu. Nah, dalam goals ini kan ada purpose bisnis juga ya. Jadi itu kemudian yang membuat saya merasa kuat ketika ada kerikil-kerikil atau mungkin ujian yang menimpa di Alif gitu. Atau Alif itu ketemu ujian yang buat saya tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya cerita sama teman-teman. Nah, roadmap atau peta bisnis juga penting ya. Kenapa penting? Banyak coach, juga banyak guru kan yang cerita tentang peta bisnis ini gitu ya. Jadi ketika misalkan kita tahu nih tujuan kita mau kemana gitu kan, misalkan dari Jogja mau ke Jakarta, itu jelas gitu ya, petanya lewat mana, pakai apa gitu ya, bersama siapa gitu kan jelas. Nah, di sini kalau misalkan kita kesasar atau menggok-menggok gitu ya kalau bahasa Jawanya itu, kita bisa balik lagi gitu kan, karena kita punya guidance-nya tadi gitu. Nah, saya itu untuk peta bisnis itu tadi ya, alhamdulillahnya dengan kita punya tadi, makanya kemudian di tahun 2020 itu kita memang petanya itu, bukan petanya ya, tujuannya itu kita memang mau scale up atau mau menambah outlet, saja juga ada faktor-faktor lain yang memang sudah kita pertimbangkan begitu. Dan alhamdulillahnya itu ketika pandemi di bulan Maret omset kita masih alhamdulillah masih bagus. Di April Mei itu terdampak sekitar 60%. Tapi kemudian di bulan Juni ke atas itu omset sudah mulai stabil. Bahkan di bulan Agustus kita malah pecah rekor gitu.
omset yang sebelumnya belum pernah kita capai, malah di bulan Juli ketika pandemi itu pecah rekor gitu omsetnya, alhamdulillah. Nah, next Mas. Di sini rahasia tambah cabangnya kami juga, saya merasa ini fotonya foto guru-guru saya semua ya, ada bersama Pak Budi, Pak Biakto, dan Kang Dewa gitu. Jadi menurut saya itu kita tuh harus selalu meningkatkan kapasitas diri kita gitu ya. Dan ujian yang datang itu adalah sarana kita untuk naik kelas gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian itu sebenarnya bukan kapasitas kita yang bukan masalah itu yang besar gitu, tapi karena kapasitas kita yang kurang besar gitu, makanya kita harus terus belajar, harus terus meningkatkan kapasitas. Jadi ketika kita bertemu dengan masalah, kapasitas kita sudah besar, maka kita bisa melihat masalah itu menjadi kecil, begitu. Jadi itu yang saya saya pedomani gitu ya. Nah, soal kapasitas ini juga saya mungkin punya sedikit cerita ketika saya tuh di tahun 2019. Jadi sebelumnya Alif itu kan berupa ini ya, usaha orang pribadi begitu. Nah, ternyata sebenarnya itu sudah ditarget oleh pajak gitu ya, Mbak Vivi. Nah, itu ketika 2019 itu kita tuh dapat surat cinta gitu dari kantor pajak gitu. Nah, coba kebayang kita usahanya itu kan mikirnya cuman awalnya tuh gimana caranya produk kita terjual gitu ya. Dan ternyata tiba-tiba dapat surat cinta dari kantor pajak itu buat saya nggak bisa tidur, buat saya nggak bisa makan. Pokoknya kayaknya kalau saat itu saya menyerah mungkin saya berhenti aja, give up aja, udahlah saya nggak menerusin usaha ini gitu. Tapi di momen itu jadi jadi momen terpenting buat Alif. Kemudian saya benahi semuanya gitu ya, dari mulai laporan keuangan dan juga izin-izinnya, termasuk dari orang pribadi itu saya pindah ke PT gitu. Nah di situ kita kan harus meningkatkan kapasitas diri kita ya, bagaimana kita belajar pajak gitu, bagaimana kita belajar laporan keuangan yang baik gitu. Jadi kalau kita menganggap ujian yang datang itu adalah sarana menjadi untuk naik kelas, insya Allah tuh saya merasakan hadiahnya sekarang gitu ya. Oh ternyata Allah tuh kan kita berpikir ya, kenapa sih kok saya yang kena gitu ya, kok saya yang dapat surat cinta gitu, karena misalkan yang bukan yang lain gitu. Tapi ternyata Allah tuh mau kasih hadiah besar di balik itu. Nah di tahun 2020, di 2019 itu karena saya sudah pede ya, pede dengan dengan kondisi Alif, maka saya mengambil juga mesin dari Cina, itu dari China kita datangkan langsung untuk menambah kapasitas produksi kita. Nah, supaya apa? Supaya di tahun 2020 itu ketika kita mau menambah cabang, kita tuh memang udah siap gitu. Jadi dari tahun 2012 sampai dari tahun 2016 ketika saya buka outlet pertama sampai ke 2019 itu kita cuma punya 4 outlet. Padahal itu demand-nya tuh permintaannya tuh banyak banget sampai kita tuh kadang nolak-nolak gitu ya, nolak-nolak pesanan gitu. Nah, di tahun 2019 itu saya coba siapkan semua operasionalnya, laporan keuangan itu untuk menambah cabang di tahun 2020. Next aja, Mas. Nah, ini di tahun 2020 kita berusaha menambah cabang dengan apa? Kita tuh melihat datanya Alif Bakery ya, maksudnya customer-nya Alif Bakery gitu. Ini titik yang ungu-ungu itu adalah customer yang lama, kemudian yang biru itu customer yang baru gitu. Nah, kita lihat betapa banyaknya gitu ya, betapa besarnya data yang kita punya. Jadi ketika kita mau buka outlet itu kita tuh udah pede gitu. Oh, di sana itu memang kita punya customer gitu. Jadi pas buka
outlet tuh udah langsung running gitu ya omsetnya. Kita nggak perlu bingung-bingung lagi untuk cari cari customer karena memang datanya di situ ada gitu. Ya, next, Mas. Nah, rahasia yang lain itu mungkin sudah sering juga disinggung oleh Mas Ipul ya tentang produk market fit gitu. Nah, di sini saya merasakan betul gitu. Kita sebagai UKM gitu ya pasti sering kali gitu awalnya tuh dari produk kan gitu ya teman-teman. Nah, saya merasakan sekali ketika memang produknya itu sudah fit di market, itu tuh effortnya kita untuk mengenalkan, untuk marketing itu sangat-sangat sedikit gitu. Bahkan sampai tahun 2019 itu Ali Bakery itu bisa dikatakan zero marketing gitu. Jadi bisa dibilangnya tuh getok tular ya, atau kalau orang marketingnya bilangnya kan WOM-nya jalan gitu ya. Itu alhamdulillahnya Ali tuh seperti itu. Referensi dari orang yang membeli, kemudian trust-nya terbangun gitu. Bayangkan saja kalau di Alif itu kan memang 60% sampai 70% itu adalah dari pesanan omsetnya gitu ya. Nah, orang membeli 100, 200 box kemudian disebar dan kemudian ada trust di situ. Biasanya sih mereka mereferensikan ya, yang membeli itu mereferensikan ke keluarga atau ke tetangga gitu, atau mungkin yang mendapat itu tanya ini belinya di mana sih gitu, karena mereka memang merasa ini produknya itu pas gitu di mereka gitu. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang pun biaya marketing kita tuh sangat kecil gitu. Next, Mas. Ini saya ngejar waktu ya. Terus yang terakhir ini adalah saya sebenarnya bingung ini mau bikin istilahnya apa gitu ya, karena kan kita tuh kenalnya dengan personal branding ya, tapi saya ingin cerita bahwa ini bukannya apa-apa ya, maksud apa-apa, tapi memang inilah yang kita lakukan. Kita tuh ingin dikenal Allah itu sebagai apa gitu ya, yang punya rezeki, yang pemilik segalanya gitu. Ketika kita memohon rezeki ke Allah gitu, itu kita tuh mau dikenal sebagai apa sih gitu kan. Jadi personal branding kita ke Allah itu bagaimana, karena begini, saya merasa ya Mbak, customer itu tuh jauh-jauh ya. Ada yang dulu waktu kita belum buka cabang sampai ke kabupaten, itu mereka jauh-jauh datang ke Alif Pusat yang letaknya terpencil gitu ya di dalam gang. Itu saya tuh kadang heran gitu loh, apa yang menggerakkan hati mereka itu untuk datang gitu kan. Nah, itulah yang kemudian membuat saya, ini adalah salah satu purpose bisnis saya juga gitu. Kadang begini kan, kadang saya pribadi tuh merasa begini, kayaknya tuh udah cukup deh, maksudnya untuk untuk saya pribadi, untuk keluarga itu udah cukup. Lalu kenapa sih Allah itu kasih amanah saya untuk membesarkan bisnis ini gitu ya? Pasti Allah itu punya rencana lain gitu. Ketika waktu itu saya kena masalah pajak, kemudian alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik gitu. Dan kemudian Alif sekarang bisa berkembang menjadi 22 outlet dari 4 outlet ke 22 outlet itu, pasti Allah tuh punya rencana gitu. Jadi kemudian pada titik-titik itu saya menyadari, insya Allah ini amanah ini tuh ini yang mungkin Allah mau gitu. Jadi kami tuh ingin membranding diri di yang punya rezeki itu, walaupun mungkin saya masih sedikit sekali ya dibanding Kang Dewa yang kalau sedekah itu brutal sekali gitu ya, tapi saya belajar dari beliau juga begitu, bagaimana scale up itu bisa dilakukan sebenarnya tidak hanya ilmu dunianya saja yang jalan, tapi ilmu langitnya juga jalan begitu ya. Nah, dari sini tuh saya menyadari betul
apa namanya, Alif itu berkembangnya luar biasa gitu. Dari dulu yang cuma 4 dan kita kalau ketemu masalah itu kayaknya kok berkutat di situ aja gitu. Nah, alhamdulillah saya merasa ada kemudahan-kemudahan, banyak ketemu dengan banyak guru yang bisa memberikan kita solusi, memberikan kita jalan keluar gitu. Sehingga apa namanya, Alif ya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan bisa tambah manfaat untuk masyarakat di Jogja maupun di apa namanya di luar Jogja, karena goals kita nanti di Jawa Tengah itu 2025 itu bisa menguasai DIY Jawa Tengah begitu. Nah, ini slide terakhir saya, yaitu customer yang puas bisa jadi evangelis, atau mungkin tadi Mas Ipul bilang brand advokat ya gitu. Saya merasakan juga betul ini customer yang puas itu kan adalah marketer yang paling ini ya paling hebat gitu, karena ya itu tadi dengan referensi, dengan kepuasan tadi itu, kemudian customer tuh bisa apa namanya, bisa mereferensikan produk kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Vivi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Asih untuk pemaparannya. Tadi ada satu yang kena banget nih ya. Masalah itu selalu ada, tapi jangan melihat dari masalahnya, namun berfokuslah pada bagaimana upaya kita untuk memperbesar kapasitas. Kalau kapasitas diri kita besar, maka masalah yang dihadapi pun akan terlihat kecil. Nah, terima kasih banget ya Mbak Asih.